Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Musikawati dengan nomor NIM yaitu 2086206050 dengan absen 20, dan juga rekan saya yaitu ada Arza Melia Perdana dengan NIM 2086206005 dengan nomor absen yaitu 02. Kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD yang biasa disapa dengan Ibu Neti. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan materi yang akan kita bahas yaitu karangan eksposisi. Pengertian karangan eksposisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa karangan eksposisi adalah karangan yang berupa petunjuk, uraian, atau paparan tentang suatu maksud dan tujuan. Melalui tulisan eksposisi, seseorang bisa menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga menambah pengetahuan membaca. Karangan eksposisi atau paparan adalah karangan yang tujuannya memberikan informasi kepada pembaca agar pembaca memperoleh informasi yang lengkap tentang suatu objek sehingga pengetahuan pembaca bertambah. Kata eksposisi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu exposition yang justru berasal dari bahasa Latin yaitu yang artinya kurang lebih membuka atau memulai. Biasanya karangan eksposisi banyak digunakan dalam pemberitaan di surat kabar. Ciri-ciri karangan eksposisi. Yang pertama, paparan itu karangan yang berisi pendapat, gagasan, atau keyakinan. Yang kedua, paparan memerlukan fakta yang diperlukan dengan angka, statistik, peta, dan grafik. Yang ketiga, paparan memerlukan analisis dan sintesis. Yang keempat, paparan menggali sumber ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian, serta sikap dan keyakinan. Yang kelima, paparan menjauhi sumber daya khayal. Yang keenam, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang informatif dengan kata-kata yang denotatif atau sebenarnya. Yang ketujuh, penutup paparan berisi penegasan. Jenis karangan eksposisi. Terdapat 3 jenis karangan eksposisi menurut Mariskan tahun 1992, yaitu yang pertama ada lukisan dalam eksposisi. Lukisan dalam eksposisi adalah paparan yang mempergunakan lukisan supaya karangan paparan ini tidak kering. Contohnya autobiografi, kisah perampokan, atau peristiwa kecelakaan. Yang kedua, ada eksposisi proses. Eksposisi proses yang memaparkan atau menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Misalnya, proses pembuatan nasi goreng, proses berdirinya organisasi, proses mempergunakan sebuah alat. Yang ketiga, ada eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan dalam memperjelas paparan sering digunakan perbandingan di antara dua atau lebih hal. Selanjutnya ada tujuan karangan eksposisi, di mana tujuan karangan eksposisi menurut Eti terdapat 4 karangan. Yang pertama yaitu ada memberi informasi atau keterangan yang sejelas-jelasnya tentang objek meskipun pembaca belum pernah mengalami atau mengamati sendiri, tanpa memaksa orang lain untuk menerima gagasan atau informasi. Yang kedua ada memberitahu, mengupas, menguraikan atau menerangkan sesuatu. Yang ketiga ada menyajikan fakta atau gagasan yang disusun sebaik-baiknya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat digunakan untuk menjelaskan hakikat sesuatu, memberikan petunjuk, mencapai atau menerangkan sesuatu, menguraikan proses, dan merangkai pertalian antara suatu hal dengan hal lain.
Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menulis karangan eksposisi. Menurut Dalman 2015 terdapat 5 langkah menyusun karangan eksposisi. Di antaranya yang pertama yaitu ada menentukan topik atau tema, di mana menentukan topik ini dipilih misalnya tentang ekonomi, politik, transportasi publik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada menentukan tujuan, di mana kita dalam merangkai sesuatu harus mempunyai atau perencanaan tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga yaitu mendapatkan data sesuai dengan topik, di mana kita harus mencari atau menelaah data-data sebelum kita masukkan ke dalam karangan eksposisi kita yang akan kita buat. Nah, yang keempat yaitu membuat karangan atau kerangka karangan, di mana menyusun kerangka berarti memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik secara sistematis dan logis. Susunan mengikuti tesis, argumentasi, dan pengesahan ulang. Yang kelima yaitu ada mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi, di mana langkah selanjutnya itu mengembangkan subtopik-subtopik yang kita sudah dapatkan tersebut menjadi teks yang utuh. Satu subtopik dapat dikembangkan menjadi satu paragraf atau lebih. Pada tahap penulisan ini harus mampu menyajikan fakta-fakta dan alasan logis sekaligus memilih kata dan istilah yang sangat tepat. Jadi ini adalah langkah-langkah yang terakhir. Tuh. Dilanjut dengan contoh karangan eksposisi, di mana yang pertama ada contohnya yaitu eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini merupakan karangan yang memberikan penjelasan atau pemaparan tentang topik tertentu. Karangan jenis ini biasanya ditemukan dalam buku pelajaran. Penulis biasanya menjelaskan tentang apa dan bagaimana sebuah topik tersebut. Fokus pada karangan eksposisi definisi ini yaitu penggambaran karakteristik topik. Yang kedua yaitu ada eksposisi proses, di mana eksposisi proses merupakan karangan yang memaparkan tentang langkah-langkah atau cara-cara dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti proses pembuatan tempe, di mana kita susun yang pertama yaitu ada tesis. Tesis ini di dalamnya terdapat misalkan tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal dengan ragi. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi. Tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Yang kedua yaitu ada argumentasi. Secara umum proses pembuatan tempe dimulai dengan tahapan perebusan, pengupasan, perendaman, pencucian, involusi dengan ragi, pembungkusan, dan yang terakhir fermentasi. Bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan biasanya digunakan daun pisang. Namun jarang pembungkusan tersebut digantikan oleh plastik atau juga daun jati. Tahapan fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius selama 18 sampai dengan 36 jam. Ketiga yaitu ada penegasan ulang, di mana proses pembuatan tempe relatif mudah, namun bukan berarti lolos dari kegagalan. Kegagalan dalam pembuatan tempe biasanya diakibatkan oleh suhu ruangan yang tidak stabil atau tidak tepat, bahan kedelai yang kurang bagus, atau kualitas dari ragi tempe itu sendiri. Di Indonesia sekarang juga berusaha mengembangkan Rhizopus unggulan untuk menghasilkan tempe yang lebih berkualitas atau memperbaiki kandungan gizi tempe. Yang
Yang ketiga yaitu ada eksposisi ilustrasi, di mana eksposisi ini merupakan karangan yang memaparkan informasi disertai gambar atau penjelasan yang bersifat konkret. Penulis biasanya menjelaskan suatu hal dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca tidak akan merasa bingung untuk memahami. Yang keempat yaitu ada eksposisi laporan, di mana eksposisi ini merupakan karangan yang memberikan penjelasan atau pemaparan suatu berita atau hasil dari suatu penelitian. Karangan jenis ini biasanya ditemukan dalam berita koran maupun majalah. Yang kelima ada eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan merupakan karangan yang menunjukkan perbedaan dan kesamaan dari dua objek atau lebih dengan menggunakan dasar-dasar tertentu. Penulis biasanya memaparkan suatu hal yang belum diketahui dengan yang lain yang sudah dikenal pembaca. Yang kelima ada eksposisi perbandingan, di mana eksposisi perbandingan merupakan karangan yang menunjukkan perbandingan dan kesamaan dari dua objek atau lebih dengan dasar-dasar tertentu. Penulis biasanya memaparkan suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca. Yang terakhir ada eksposisi klarifikasi, di mana karangan yang memaparkan informasi yang mana topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri subtopik yang ada di kerangka karangan tersebut. Kata yang biasa muncul dalam karangan ini yaitu diklarifikasi, digolongkan, atau dibagi. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat diterima oleh ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah melihatnya. Terima kasih.